Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan 5 soal per hari materi UTBK SBMPTN. Dan kita udah sampai ke bagian yang ke-6. Jadi kalau kalian lihat di sini kita udah nomor 26 nih. Setiap video Koko akan bahas 5 soal. Jadi kita udah sampai ke bagian yang ke-6. Bagi kalian semua yang kelewat nonton bagian pertama sampai bagian kelimanya, silahkan klik link yang ada di description. Dan supaya nggak kelewat lagi, kalian bisa subscribe channel YouTube Koko supaya kalian bisa dapat notification ketika Koko mengupload video pembahasan yang baru. Kita langsung aja kerjakan soal nomor 26 dan soal ini seperti biasa ya. Koko udah tampilkan di video sebelumnya. Jadi Koko yakin beberapa dari kalian udah mencoba mengerjakan soal ini. Dan jangan lupa nanti di akhir video akan ada satu soal yang Koko akan tampilkan supaya kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu. Nah, di soal nomor 26, diketahui x kuadrat ditambah 2xy tambah 4x adalah min 3. Dan 9y kuadrat tambah 4xy tambah 12y itu adalah min 1. Maka nilai dari x tambah 3y adalah berapa? Jadi berapa nilai x ditambah 3y? Nah, untuk mencari nilai X tambah 3Y, kalau kalian lihat sedikit ya, ide atau cara Koko berpikir untuk kerjain soal ini, kita di sini punya X tambah 3Y, which is bukan bentuk kuadrat. Sedangkan info soalnya semuanya bentuk kuadrat. Di sini X kuadrat, di sini Y kuadrat. Jadi akan sangat masuk akal kalau Koko akan berpikir X tambah 3Y ini kalau kita kuadratkan jadinya apa? Jadi Koko ulang ya, ini bukan bentuk kuadrat. Info soal bentuk kuadrat. Jadi Koko akan lihat dulu kalau ini dikuadratin jadinya apa. Dan kalau kalian bayangin kalau dikuadratin ini adalah x kuadrat tambah 6xy tambah 9y kuadrat. Ternyata x kuadrat ada di sini, 9y kuadrat ada di sana, 6xy ada di sini dan di sana. Artinya dua bentuk ini Koko akan tambahkan supaya bisa muncul bentuk x plus 3y kuadrat. Nanti sisanya kita baru pikirkan lebih jauh. Jadi Koko tambahin dulu x kuadrat tambah 2xy tambah 4x tambah 9y kuadrat tambah 4xy tambah 12y sama dengan min 3 tambah min 1. Tadi tiga bentuk yang ada di sini ya, kita kelompokin. X kuadrat ditambah 2xy 4xy itu 6xy tambah 9y kuadrat yang nggak ada temennya 4x dan 12y itu taruh di belakang aja. 12y sama dengan min 4. Ini kita bisa ubah menjadi x plus 3y kuadrat plus 3y kuadrat. Ternyata yang ini itu adalah 4 kali x tambah 3y. Dan min 4 yang di sana pindah ruasin aja. Plus 4 sama dengan 0. Nah, setelah kita tulis dalam bentuk seperti ini, ternyata kita punya suatu persamaan kuadrat dalam bentuk x tambah 3y. Jadi x tambah 3y-nya kita misalkan aja jadi suatu variabel. Misalnya a adalah x tambah 3y. Maka kita akan ketemu a kuadrat tambah 4a tambah 4 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ya bisa dicari solusinya dengan pemfaktoran. Ini hasil faktornya a plus 2a plus 2. Berarti kita punya akar kembar yaitu a plus 2 sama dengan 0. Dengan kata lain a-nya min 2. Kembalikan lagi, a itu adalah x tambah 3y. Selesai sudah soal nomor pertama. X plus 3y-nya adalah min 2. Nah, ini soal nomor
26 atau soal pertama yang Koko bahas di video kali ini. Kita lanjutin ke soal kedua. Akar-akar persamaan X pangkat 3 min 7X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0 membentuk deret geometri dengan rasio 2. Maka nilai dari P tambah Q itu adalah berapa? Kita ingin mencari P tambah Q. Info pertama yang Koko tahu adalah akar-akarnya, dan ini persamaan pangkat 3 nih. Otomatis akan ada 3 akar. Kita anggap aja akarnya X1, X2, X3. Nah, X1, X2, X3 ini membentuk deret geometri rasionya 2. Jadi kalau Koko misalin akar yang pertama ini sebagai, katakanlah Koko pakai variabel G misalnya, maka akar yang kedua itu adalah 2G. Karena rasionya 2 ya, berarti kita kali 2. Sedangkan akar yang ketiga kaliin 2 lagi, yaitu 4G. Nah, dengan menggunakan formula Vieta, rumus Vieta bilang penjumlahan akar-akar dari suatu polinomial akan sama dengan min B per A. B-nya siapa, A-nya siapa, kalian lihat polinomialnya. A-nya itu 1, koefisien dari X pangkat 3, B-nya min 7, C-nya nanti P, D-nya adalah Q. Nah, dari min B per A ini, Koko bisa dapat nilai dari G nanti. X1-nya kita ganti dengan G, X2-nya 2G, X3-nya 4G, sama dengan min B, min 7, dibagi A, A-nya 1. Kalau dihitung, Koko dapat 7G sama dengan 7, maka G-nya adalah 1. Kesimpulan yang Koko dapat adalah akar-akar dari polinomial atau persamaan tersebut adalah 1, 2, dan 4. Itulah akar-akarnya. Nah, yang kita ingin cari itu adalah P dan Q. P dan Q ya. Kita ingin cari P dan Q. Untuk cari P, kita gunakan formula Vieta lagi. Hasil kali 2 akar kemudian dijumlahkan itu adalah C per A, nggak ada min. Jadi formula Vieta bilang hasil kali dari 2 akar terus ditambah X2, X3 itu adalah C per A. Hasil kali 2 akar terus ditambah. Jadi 1, 2, 1, 3, 2, 3. Itulah dia. Ditambahin semua hasilnya C per A. Kita tinggal kerjain. X1, X2. Kalau dikali berarti ini 2. X1, X3, 4. X2, X3, 8. Itu sama dengan C. C-nya P, A-nya 1. P. Berarti 14 itu adalah P. Jadi ini formula Vieta ya, Koko kotakin. Bagi kalian yang belum pernah dapet, kalian bisa mulai ingat-ingat. Ini persamaan Vieta untuk pangkat 3. Nah, satu lagi persamaan Vietanya adalah hasil kali dari semua akar. Hasil kali dari semua akar itu adalah min D per A. Semua akarnya dikaliin. Jadi kalau semua akarnya Koko kaliin, kita akan dapat 1 kali 2 kali 4 sama dengan minus D, D-nya adalah Q, per A, A-nya 1. 4 kali 2, 8. 8 adalah min Q, maka Q-nya minus 8. Selesai, P dan Q-nya kita tahu, maka P plus Q kita juga akan dapat. P-nya tadi 14, Q-nya min 8. Hasilnya 6. Dan jawaban yang benar ada di pilihan yang C. Kita lanjutin ke soal ketiga. Diberikan segitiga sama kaki ABC dengan AB sama dengan AC. Dan sudut BAC itu adalah alfa.
Koko ilustrasiin dulu supaya lebih mudah dilihat. Katakanlah ini adalah A, di sana adalah B, di sana adalah C. Nah, inilah segitiga ABC. AB dan AC-nya itu sama kaki. Jadi AB AC-nya sama panjang. Dan sudut BAC ini adalah alfa. Misalkan titik D terletak pada sisi BC. Jadi D itu ada di sini. Sehingga AD garis tinggi. Nah, kalian harus tahu garis tinggi itu apa. Garis tinggi itu adalah garis yang tegak lurus. Jadi garis yang dari titik A kita tarik ke sana, dia tegak lurus. Inilah garis tinggi. Jadi kalau dari gambar Koko kita bisa tahu garis tingginya itu kurang lebih di sini. Ini tegak lurus dan disinilah titik D-nya. Nah, itu garis tinggi. Jadi AD itu adalah garis tinggi dari sisi BC. Dan jika panjang BC itu adalah 2, panjang BC adalah 2. Ini skalanya mungkin kurang tepat ya. Tapi idenya seperti itu. BC adalah 2 dan AD-nya 1, maka sin alfa itu berapa? Berapakah sin dari alfa? Nah, karena kita punya segitiga sama kaki, dari gambar ini juga kelihatan, dan AD adalah garis tinggi, ini garis tinggi, ini kakinya sama panjangnya. Maka otomatis BD pasti sama dengan DC, karena dua segitiga ini pasti kongruen. Ini segitiga yang kongruen. Dengan kata lain, BD pasti sama dengan DC. Panjangnya pasti sama-sama 1. Di sini juga 1. Di sini 1, di sini 1, ini segitiga, berarti sudutnya pasti 45 derajat. Jangan lihat skalanya ya, ini gambarnya mungkin tidak pada skala yang tepat. Tapi lihat dia punya angka. BD-nya 1, AD-nya 1. 1, 1, segitiga ya pasti 45 derajat. Karena di sini kan 90 derajat. Begitu juga dengan segitiga sebelah kanan. Ini juga pasti 45 derajat. Di sana juga udah pasti 45 derajat. Dengan kata lain, Koko langsung tahu alfanya itu adalah 90 derajat. Dan sin alfa berarti sin 90 udah pasti 1. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutin ke soal keempat. Jika 2 log X plus 3, 2 log 6X plus 2, dan 2 log 26X min 2 membentuk barisan aritmetika, maka beda barisan tersebut adalah berapa? Kita ingin mencari beda. Suku pertama 2 log X tambah 3. Suku kedua 2 log 6X tambah 2. Suku ketiga 2 log 26X kurang 2. Deret aritmatika adalah deret yang memiliki penjumlahan yang sama. Jadi ini plus B, ini ke sana juga plus B. Maka kalau kita ngomongin deret aritmatika, suku kedua dikurang suku pertama itu adalah B. Suku ketiga dikurang suku kedua juga B. Jadi kita bisa dapat suatu persamaan. 2 log 6X tambah 2 kurang 2 log X tambah 3, ini adalah B, akan sama dengan 2 log 26X kurang 2 dikurang 2 log 6X tambah 2. Sekarang kita mainkan sifat trigonometri. Kalau basisnya sama, tandanya dikurang, kita boleh gabungin logaritmanya, kemudian fungsinya jadi dibagi. Jadi 6X plus 2 dibagi X tambah 3,
sisi sebelah kanannya juga sama. 26x min 2 dibagi 6x tambah 2. Bagi 6x tambah 2. Karena di sebelah kiri ada satu log dan di sebelah kanan ada satu log, maka lognya seolah-olah boleh dicoret, sehingga kita bisa kalikan silang expression itu. Jadi kali silang aja. 36x kuadrat ditambah 24x, kaliin satu-satu ya, tambah 4 sama dengan 26x kuadrat tambah 26 dikurang Koko kaliin satu-satu supaya nggak salah. 26 kali 3 78 dikurang 2x dikurang 6. Nah, pindah ruasin semua ke sisi sebelah kiri. Nanti at the end kita bisa faktorin. 36 kurang 26, 10x kuadrat. Ditambah 78 kurang 2. 78 kurang 2 itu 76. 76 dikurang 24. Pindahin ke sebelah kiri ya. 25. Minus tapi tandanya. Minus 52x. Terakhir 4 tambah 6 plus 10 sama dengan 0. Koko bagi 2 semua supaya lebih mudah untuk difaktorkan nantinya. Kalau kita bagi 2 semua, kita akan dapat 5x kuadrat dikurang 52 bagi 2, 26x tambah 5 sama dengan 0. Dan kalau difaktorin, kita akan dapat 5x min 1x min 5 sama dengan 0. Dengan demikian kita punya dua jawaban. Nanti kita akan lihat apakah dua-duanya memenuhi atau enggak. Yang pertama, x-nya 1/5. Koko tulis di sini dulu ya. X-nya 1/5. Yang kedua, x-nya adalah 5. Setelah kita dapat dua nilai x, kita akan mencari bedanya. Beda itu adalah 2 log 6x plus 2 dikurang 2 log x plus 3. Atau kalau kita jadiin 1, dia jadi pembagian seperti tadi. Jadi beda itu adalah 2 log. Koko langsung ya, ini bedanya. Karena space-nya udah makin sedikit, ini bedanya. Kita akan coba langsung ganti nilai x-nya. Jadi kita langsung aja. X-nya 1/5, berarti 6/5 tambah 2 dibagi 1/5 tambah 3. Kalau kita kaliin 5 semua, 6 tambah 10, ini sama dengan ya, kaliin 5 semua. 6 tambah 10, 1 ditambah 15. 16 dibagi 16, kita dapat 1. Jadi 2 log 1. Hasilnya adalah 0. Kemudian satu lagi, bedanya adalah x-nya kita ganti 5. Jadi 2 log x-nya diganti dengan 5. Kalau kita ganti dengan 5 x-nya, 6 kali 5 30 tambah 2 dibagi 5 tambah 3. Kita dapat 32/8, yaitu 4. Dan 2 log 4 adalah 2. Nah, jawaban yang benar yang mana? Yang udah pasti 2. Karena nggak mungkin bedanya 0. Namanya deret aritmatika pasti bedanya suatu angka. Nggak mungkin bedanya 0. Jadi dengan kata lain, jawaban yang benar itu adalah 2. Ini biasanya kita tulis NA atau no answer atau not an answer atau TM, tidak mungkin, sama aja. Nah, ini pembahasan soal keempat. Kita lanjut satu soal lagi, soal kelima. Jika tan A adalah 4/3 dan tan B itu adalah 7, maka A tambah B adalah berapa? Untuk soal ini,
udah pasti nggak mungkin kita mencari nilai A-nya dari sini. Karena ini bukan sudut istimewa. Ini juga sama. Jadi nggak mungkin kita bisa dapat A-nya berapa, B-nya berapa, terus tinggal ditambah. Itu nggak akan bisa. Tapi untuk mencari A plus B, kita bisa jalanin dari identitas trigono. Jadi soal trigono, ingat identitas trigono. Tan A plus B itu adalah tan A plus tan B dibagi 1 kurang tan A tan B. Kita akan ganti dengan angkanya. Tan A itu 4/3, tan B itu 7 dibagi dengan 1 kurang 4/3 kali 7. Koko akan kaliin 3 semua expressionnya supaya pecahannya hilang. 4/3 kita kaliin 3 yaitu 4. 7 kali 3 kita dapat 21. 1 kali 3 kita dapat 3. 4 kali 7 28. 28/3 kali 3 berarti 28. Maka 4 tambah 21 25, 3 min 28 min 25. Dengan kata lain, tan A plus B itu adalah min 1. Dan di sini kita udah dapat sudut istimewa. Kalau yang tadi belum sudut istimewa, pasti nggak bisa dicari. Sekarang sudah sudut istimewa, pasti bisa dicari. Tan A plus B-nya min 1, artinya kemungkinannya kuadran 2 dan kuadran 4. Posisi di mana tan-nya bernilai negatif. Kalau kita cek, tan A plus B sama dengan 1, maka A plus B-nya adalah 45 derajat. Maka yang min 1 kalau kita mau cari di kuadran 2-nya itu adalah 180 kurang 45. Ini yang di kuadran 2-nya. 180 kurang 45 adalah 135 derajat. Jawabannya ada di sini. Kalau Koko sekalian cari kuadran 4, kuadran 4-nya adalah 360 kurang 45. Hasilnya adalah 315 derajat. Jadi kalau memang nanti ada pilihan 315 tapi nggak ada 135, ya jawabannya yang 315 derajat. Oke, pembahasan Koko selesai sampai di sini. Nggak terasa kita udah kerjain 5 soal lagi hari ini. Ada satu soal yang kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu. Dan nanti Koko akan bahas di video berikutnya. Koko mau say thank you untuk kalian semua yang udah belajar bareng Koko di video ini. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.